البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita akan masuki pembahasan baru, yaitu Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada', haji perpisahan. Dinamakan al-wada' karena perpisahan. Setelah itu nanti Rasulullah SAW tidak lama kemudian meninggal dunia. Karena apa? Sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Fatu Makkah, ketika diturunkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ketika turun surat tersebut sudah menunjukkan apa? Itu sudah menunjukkan detik-detik ajal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Nah, kemudian Fatu Makkah. Ketika Fatu Makkah bagaimana? Semua kaum muslimin senang dan banyak orang-orang yang semula kafir masuk Islam. Berbondong-bondong. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika Hajjatul Wada', haji perpisahan, yaitu tahun 10 Hijriah. Tahun berapa? 10 Hijriah. Nah, di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah beliau berangkat. Disebutkan dalam tarikh, yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, 4 hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Jadi ketika memasuki apa? Tanggal 25 Dzulqa'dah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, beliau berangkat pada tahun 10 Hijriah. Naam. Ikhwan fi din, azza jazakumullah, jumlahnya berapa? Yang waktu itu ikut, nah barakallahu fikum, berangkat haji wada', banyak jumlahnya. Jumlahnya berkisar antara 90.000 sampai 114.000. Masya Allah. Berarti luar biasa ya kaum muslimin dari seluruh penjuru itu ya, bukan dari satu tempat saja, dari seluruh penjuru. Nah, berkisar kurang lebihnya sebutkan dalam sejarah, dalam kitab tarikh yang lainnya 90.000 sampai 114.000. Paham ya? Ada juga yang mengatakan karena batasannya tidak ditetapkan, ada yang mengatakan lebih dari aksar min mi'ati alfin. Lebih daripada 100.000. Kalau yang menyebutkan batasannya 90.000 sampai 114.000. Paham ya? Kalau yang menyebutkan secara global aksar min mi'ati alfin. Lebih daripada 100.000. Perhatikan ya, lebih daripada 100.000. Nah, banyak berarti ya. Nah, Hajjatul Wada', haji perpisahan. Kemudian para ulama beda pendapat mengenai hajinya Rasulullah, haji apa ya? Qiran, ifrad atau tamattu'. Disebutkan nanti di sini yang dikuatkan beliau, nah barakallahu fikum, hajinya haji qiran. Haji qiran itu bagaimana? Sudah kita lewati. Haji qiran itu barakallahu fik, yaitu haji yang nah barakallahu fikum digabung dengan umrah. Digabung dengan umrah. Nah barakallahu fikum, digabung dengan umrah. Kalau haji tamattu' satu kali safar digunakan untuk 2. Paham ya? Untuk umrah plus haji. Kalau haji ifrad murni haji saja. Paham ya? Kalau haji qiran itu nanti apa? 6 amalan ritual haji digabung sekalian dengan apa? Umrah. Paham ya? 6. Bedanya rukunnya cuma satu bedanya. Rukunnya apa? Wukuf di padang Arafah. Kalau haji wukuf di padang Arafah, kalau umrah enggak ada. Paham ya? 6. Karena rukun haji ada 4, rukun umrah ada 3. Rukun haji 4 itu apa? Ihram. Kemudian apa? Tawaf ifadah. Paham ya? Kemudian apa? Barakallahu fikum, sa'i. Kemudian wukuf padang Arafah. Sedangkan rukun umrah 3 tanpa wukuf padang Arafah. Paham ya? Naam. Jadi nanti kesimpulannya hajinya haji qiran, digabung antara haji dan umrah. Kalau haji tamattu' bedanya apa? Haji tamattu' itu barakallahu fik, dia satu kali safar, bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan 2 amalan. Haji plus umrah. Paham ya? Dia misalkan taruhlah umrah selesai, atau haji dulu selesai, kemudian santai-santai dulu sana, kemudian enggak lama kemudian setelah ihram selesai, tahallul sudah selesai semuanya haji, kemudian baru dia mengamalkan umrah misalkan. Paham ya? Digabung dalam satu safar, enggak pulang lagi. Itu hajinya haji tamattu', dapat double juga di situ.
Kalau haji ifrad murni apa? Murni haji saja. Tentunya dibahas dalam kitab fikih ya, kita jelaskan sini karena ada kaitannya nanti. Qala al-mu'allif wasabahullah hajjatul wada', haji perpisahan. Tahun berapa tadi? 10 Hijriah. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra yaumil khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur pada hari Kamis. Li sittin baqina min dzulqa'dah min sanati 'ashrin bil Madinah. Beliau salat di Madinah. Na barakallahu fikum pada 6 hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Sebagian menyebutkan na barakallahu fikum 4 hari akhir bulan Dzulqa'dah. Paham ya? 4 hari akhir bulan Dzulqa'dah. Pada tahun 10 Hijriah. Di mana? Di kota Madinah. Itu sebelum berangkat. Setelah itu summa kharaja minha biman ma'ahu minal muslimin ahli Madinah wa man tajama'a minal Arab. Kemudian beliau keluar dari kota Madinah bersama orang yang bersama beliau dari kalangan kaum muslimin dari kota Madinah, penduduk Madinah, dan orang-orang dari kalangan Badui yang sudah berkumpul. Paham ya? Nah, berangkat semuanya. Kurang lebihnya berapa tadi? 90.000 sampai 114.000. Paham ya? Yang tidak menyebutkan jumlahnya, maksudnya batasannya, mereka mengatakan aksar min mi'ati alfin. Lebih daripada 100.000. Berarti jumlahnya banyak sekali. Masya Allah, na'am. Fa shallal asra bi Dzul Hulaifah, kemudian beliau salat asar di Dzul Hulaifah. Sebutan bawah itu Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah mawdi'un bainahu wa bainal Madinah 7 amyal wa huwa miqat ahli Madinah. Dzul Hulaifah adalah suatu tempat, antara tempat tersebut dengan Madinah itu kurang lebihnya 7 mil. Paham ya? 1 mil kurang lebih 1,5 kilo ya. Nah, ini 7 mil. Yaitu miqat, tempat untuk orang melakukan ihram untuk penduduk Madinah. Paham ya? Jadi masing-masing ada miqatnya, sebut dalam kitab fikih dan juga kitab hadis seputar nama miqat orang yang na barakallahu fikum hendak melakukan ritual haji atau umrah, ada miqatnya nanti. Disitulah nanti dia melakukan ihram. Ganti pakaian yang tanpa berjahit. Paham ya? Pakaian ihram ada sendiri. Kalau zaman sekarang udah banyak orang jualan ya. Nah, jualan pakaian ihram udah banyak sekali. Naam. Kita lihat barakallahu fikum beliau salat di Dzul Hulaifah rakaatain 2 rakaat. Qasar berarti ya. Wa bata biha, dan bermalam di situ. Wa atahu atin min rabbi. Ini karena ringkasan kurang lengkap ya, tapi tidak masalah kalau antum baca lengkapnya nanti bisa lihat dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham juga ada, atau dalam kitab sirah yang lainnya juga banyak, atau lihat kitab lengkapnya ini Al-Fusul fi Siratul Rasul, lebih tebal lagi. Walaupun tetap masing-masing kadang ada kekurangannya, ada kelebihannya. Paham ya? Kita lihat aja yang di sini biar yang ada di sini aja. Wa atahu atin rabbih azza wa jalla fi dzalikal mawdi'. Kemudian datanglah orang yang datang, atau datanglah utusan dari Rabbnya. Fi dzalikal mawdi', di tempat tersebut, wa huwa wadil aqiq, yaitu tempat namanya Wadi Al-Aqiq. Ya'muruhu an rabbih azza wa jalla. Dia merintahkan dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala, an yaqula fi hajjatihi hadhihi, untuk mengatakan pada hajinya ini umratun fi hajjatin, umrah dalam amalan haji. Berarti qiran. Amalan umrah, na barakallahu fikum, dalam amalan haji. Karena apa? Diniatkan. Nah, karena nanti amalan umrah itu semuanya ada dalam amalan haji gitu loh. Cuman kelebihannya kalau amalan haji kan ada wukuf di padang Arafah. Paham ya? Jadi amalan umrah itu, na barakallahu fikum, kan kita lewati rukunnya 3. Rukunnya 3 itu kan ada pada haji. Iya enggak? Ihram, tawaf, kemudian apa tadi? Nah, barakallahu fikum, sa'i. Jadi rukun umrah tersebut ada pada haji. Sehingga apa? Digabung pun dapat. Itu namanya haji qiran. Wa ma'na hadza, makna ini adalah annallaha amarahu an yaqrinal hajj ma'al umrah. Bahwasanya maknanya adalah Allah telah perintahkan, Allah telah memerintahkan agar menggabungkan antara haji bersama umrahnya. Fa asbaha sallallahu alaihi wasallam, kemudian pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah barakallahu fikum, masuki 6 hari berikutnya, fa akhbaran nas, kemudian Rasulullah mengkabarkan manusia bidzalik, dengan kabar tersebut, wa tafa 'ala nisa'ihi yauma idzin bi ghusl wahid wa hunna tis'un. Ini sambungannya, ini apa kisahnya? Kemudian beliau langsung barakallahu fikum, mengelilingi berhubungan badan dengan istri-istri beliau pada hari tersebut. Jumlah istri beliau berapa? 9, dengan 1 kali mandi. Paham ya? Nah, enggak usah dibayangkan. Yang jelas kita yakini beliau
diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya 9. Untuk umatnya enggak boleh ya, hanya 4 saja. Untuk umatnya. Jangan lebih dari itu. Itu pun bagi yang mampu. Mampu apanya? Mampu apanya? Ma'isyahnya ya. Mampu ma'isyahnya dan juga mampu mengatur apa? Barakallahu fikum. 6. Allahul musta'an. Mampu mengatur apa? Mengatur barakallahu fikum nafkahnya. Adapun kalau untuk rasa cintanya tidak akan bisa apa? Tidak akan bisa membikin apa? Adil. Kecintaan tetap ada salah satu yang dia lebih cintai. Buktinya apa buktinya? Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabun nas minan nisa?" Siapakah manusia yang paling kau cintai dari wanita? Aisyah. Padahal istri beliau kan enggak hanya satu. Tapi yang paling beliau cintai Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki abuha, bapaknya. Berarti menunjukkan kalau rasa cinta itu sangat sulit untuk dibikin adil. Paham ya? Tapi untuk Aisyah, nafkah kalau dia mampu, maka apa? Boleh dia menambah 2, 3 sampai 4. Tapi kalau enggak mampu bagaimana? 1. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika khawatir tidak mampu berbuat adil, 1 saja. Ini Rasulullah SAW 9. Wa qila 11, ada juga yang mengatakan 11 istri beliau. Summa ightasala wa shalla fil masjid rak'atain. Kemudian beliau langsung mandi dan salat di masjid 2 rakaat. Wa ahalla bi hajjatin umratin ma'an. Kemudian apa? Barakallahu fikum. Langsung beliau apa? Mulailah melakukan ritual apa? Amalan yang Allah telah perintahkan. Labbaika hajjan wa umratan. Paham ya? Langsung melakukan ritual tersebut yaitu talbiyah labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Talbiyah. Paham ya? Labbaika. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu namanya lafaz apa? Talbiyah. Paham ya? Naam. Bukan talbinah ya. Oh, talbinah apa Naufal? Talbinah bukan amalan ritual haji. Talbinah itu apa? Ihsan. Ini talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau talbinah apa? Apa antum? Apa itu talbinah Abdullah? Bubur. Paham ya? Lain lagi ya. Ini talbiyah. Kita lihat sini. Wasaqa sallallahu alaihi wasallam al-hadiyah min Dzul Hulaifah. Kemudian beliau barakallahu fikum membawa hewan sembelihannya dari Dzul Hulaifah. Wa amara man kana ma'ahu hadiyun an yuhilla kama ahalla sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang-orang bersama beliau yang dia punya hewan sembelihan juga untuk apa? Barakallahu fikum, untuk apa? Bertalbiyah sebagaimana Rasulullah lakukan. Labbaika hajjan wa umratan. Maksudnya apa? Digabung langsung haji dan umroh. Paham ya? Kalau haji tamattu' itu nanti enggak digabung langsung, pisah, tapi dalam satu safar. Bedanya itu. Paham ya? Haji tamattu' itu satu safar toh. Antum contohnya dari Indonesia pergi ke Saudi. Paham ya? Di sana nanti antum misalkan melakukan ritual haji sama umroh tanpa antum pulang lagi gitu loh. Paham ya? 2 amalan itu antum lakukan secara terpisah tapi tanpa pulang lagi. 1 kali safar. Bersenang-senang dengan 1 kali safar namanya tamattu'. Paham ya? Tapi kalau haji ifrad ya murni haji saja. Kalau haji ifrad murni haji saja. Naam. Ritual-ritualnya tentunya bukan di kitab ini. Kitab ini hanya menyebutkan global saja. Nanti ketika sudah memasuki Yaumut Tarwiyah tanggal 8 apa? 8 Dzulhijjah. Barakallahu fikum, karena haji itu tidak boleh sembarang apa? Bulan Dzulhijjah tadi itu ya. Barakallahu fikum, ketika masuk tanggal 8 Dzulhijjah yaitu Yaumut Tarwiyah, kemana Abdurrahman? Yaumut Tarwiyah kemana? Kemana Abdullah? Bermalam di mana? Mina. Yaumut Tarwiyah tanggal 8. Tidak disyariatkan puasa ya. Tidak disyariatkan untuk puasa. Jadi puasa tarwiyah itu tidak apa? Hadisnya tidak sahih. Jadi tidak disyariatkan untuk puasa ya. Naam.
8 Dzulhijjah yaumut tarwiyah berangkat ke Mina, bermalam di sana. Kemudian pagi harinya setelah salat subuh sampai matahari sudah mulai naik, barakallahu fiik, sudah terbit matahari, barulah mereka berangkat ke mana? Barakallahu fiikum, ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Di sana nanti barakallahu fiik ada khutbah. Ada khutbah, barakallahu fiikum, khutbah yaum Arafah. Paham ya? Setelah itu nanti wukuf di padang Arafah. Wukuf itu tidak harus berdiri. Memang pada asalnya mereka saat itu berdiri, tapi duduk pun enggak masalah. Paham ya? Berdiri, duduk, intinya di situ ibadah. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, orang-orang yang di luar sana, yang di luar apa? Di luar barakallahu fikum jamaah haji di Indonesia atau di tempat yang lain yang intinya enggak melakukan ritual haji, di tanggal 9 Dzulhijjah disyariatkan puasa. Puasa apa? Puasa Arafah. Puasa Arafah. Naam. Tentunya rinciannya dalam kitab fikih ya. Kita baca dikit lagi. Wasara sallallahu alaihi wasallam wan nasu baina yadayhi wa khalfah. Masyaallah. Kemudian beliau mulailah berjalan dan manusia berada di hadapan beliau dan di belakang beliau. Banyak ini jumlahnya. Wa an yaminihi wa shimalihi, dan juga di sebelah kanan beliau, sebelah kiri beliau. Umaman la yuhsawna kasratan. Itu umat banyak sekali, tidak bisa dihitung karena banyaknya tadi itu. Berapa jumlahnya nih? Aksar min mi'ati alfin, lebih dari 100.000. Banyak sekali. Atau melihat orang 1.000 aja banyak 100.000. Naam. Kulluhum qadim, semuanya datang. Tujuannya apa datang? Liyatamma bihi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti bagaimana hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'. Naam, karena apa? Karena jangan sampai hajinya keliru. Nah, ini haji pertama dan terakhir. Dalam artian apa? Naam, haji yang sampai diikuti ribuan barakallahu fikum, itu yang pertama kali dan terakhir kali. Setelah itu Rasulullah enggak lama kemudian meninggal dunia. Paham ya? Hajatul wada' itu haji perpisahan. Naam. Sambungannya pada pertemuan yang akan datang ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya barakallahu fiik, haji wada' terjadi pada tahun berapa tadi? Tahun berapa? Berapa? Tahun berapa? Tahun berapa tadi? 9. Tahun berapa? 9. 8. Itu Fatu Makkah. Antum udah semangat masukkan buku, harus tahu. Ayo, tahun berapa tadi? Antum 10 Hijriah. Jumlah pasukan atau jumlah kaum muslimin yang ikut haji bersama Rasulullah SAW diperkirakan berapa tadi? Umar? 100.000 lebih. Ayo, na'am, barakallahu fiik. Hajinya haji apa? Pendapat yang sahih Hasan? Haji qiran. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.